Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini, pada hari ke-13 di bulan suci Ramadan, kita kembali ingin melihat atau mereaction atau menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Umar Abdul Kafi terkait dengan Ramadan. Mari kita ikut tanya jawab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. ما هو حل التكاسل عن العبادة في رمضان؟ أن تجد نفسك في بيئة إيمانية، اذهب إلى صلاة الفجر وصلاة التراويح واقرأ القرآن كثيرا واسمع ترتيل كتاب الله، يعني عيش نفسك في يا ابني. ده اللاعب ولا الرياضي يقعدوا يدربوا فيه لغاية ما يعرفوا تمدد العضلة دي قد إيه وتمدد العضلة دي كام. فأنت إن شاء الله رب العالمين يعني حاول أن تروض نفسك على إيمانيات الشهر الكريم إن شاء الله. Baik, pertanyaan ini bunyinya adalah apa solusi terhadap rasa malas beribadah ketika di bulan suci Ramadan. Nah, beliau menjawab bahwa hendaknya engkau membiasakan dirimu untuk berada pada lingkungan bi'ah imaniyah, lingkungan yang mendukung untuk selalu orang-orang di situ melaksanakan kebaikan-kebaikan yang tentunya untuk membina keimanan, penuh dengan keimanan. Misalnya seperti sholat 5 waktu, sholat fajar, sholat subuh maksudnya, atau sholat tarawih, membaca Quran, atau mendengarkan bacaan Quran dari orang lain. Banyak sekali hal-hal yang perlu dikerjakan yang ada kaitannya dengan iman kita terus bertambah. Kemudian sama seperti orang yang olahraga itu, dia kalau mau dalam keadaan terus fit badannya, dia mau tidak mau harus terus berolahraga, membiasakan diri dengan program-program olahraga. Demikian juga dengan kita ini yang malas dan itu, tidak lain cara adalah kita menceburkan diri kepada lingkungan-lingkungan imaniyat, bi'ah imaniyah tadi itu, sehingga kita tetap dalam keadaan segar bugar iman kita dan kita tidak merasa malas. Nah, tapi kalau kita semakin menjauh dari lingkungan itu, maka rasa malas pun akan terus menyerang kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. ما هو السن المناسب لتعويد الأطفال على الصيام؟ ابتدوا من سن 10 و11 أنه هو يعني يمتنع عن مثلا يبدأ في الصيام إلى صلاة الظهر أو صلاة العصر، وبعدين بالتدريج إن شاء الله رب العالمين سوف يتعود إن شاء الله إلى أن يبلغ بإذن الله رب العالمين. Pertanyaan selanjutnya adalah umur berapa atau umur yang pas itu pada umur berapa kita membiasakan anak-anak kita untuk berpuasa. Nah, beliau menjawab bahwa mulailah dari umur 10 tahun atau 11 tahun. Nah, ini mungkin mengikuti pada nasihat Rasulullah kepada kita terkait dengan sholat. Kalau sholat itu Rasulullah meminta kita untuk membiasakan anak itu untuk sholat pada umur 7 tahun. Bahkan ketika umur 10 tahun tidak mau sholat, dia boleh dipukul untuk mengingatkan. Pukulan yang tidak melukai, hanya supaya mereka ingat. Nah, di sini beliau menyarankan untuk puasa ini karena mungkin karena puasa ini butuh tenaga yang agak ekstra gitu, maka disarankan 10 tahun, 11 tahun sudah mulai diajak untuk berpuasa. Namun kebiasaan kita di dalam masyarakat lebih kecil dari itu umurnya. Itu tidak masalah selama istilahnya tidak memaksakan tentu karena memang tujuannya kata beliau bahwa bisa mulai secara bertahap. Misalnya meskipun umur 10 tahun atau 11 tahun puasa setengah hari atau 2/3 dari siang hari itu digunakan untuk puasa. Nah, secara bertahap, hari pertama mungkin setengah hari, besok terus seperti itu. Ada kebertahapan di dalam membiasakan anak untuk berpuasa, sehingga nanti ketika dia sampai pada umur balik dia sudah terbiasa dengan ibadah tersebut. Wallahu a'lam.
ما هو الخطأ الأكثر شيوعا الذي يرتكبه كثير من الناس في رمضان عن غير قصد؟ الكارثة الكبيرة الغيبة والنميمة والبذاءة، وظن الناس أو ظن الناس أن الغيبة والنميمة في نهار رمضان حرام، لكن في ليل رمضان مش حرام. لا، هي حرام بالليل والنهار إن شاء الله. مثلا ما yang ketiga adalah kesalahan apa yang paling banyak dilakukan oleh seorang yang sedang berpuasa di siang hari Ramadan, ya, dan itu dilakukan dengan sengaja, ya, dilakukan tidak dengan sengaja. Nah, ini apa saja? Banyak sekali kata beliau, seperti kebiasaan orang gibah, kemudian namimah, ya. Gibah ini membicarakan orang di mana orang itu tidak suka dibicarakan, dan itu dibicarakan di belakang, tidak di hadapan dia. Dan namimah ini menyebar berita-berita yang tidak benar tentang seseorang, ya. Kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok itu juga hal-hal yang kesalahan yang orang tidak sadar melakukannya ketika bulan suci Ramadan, ya. Nah, sehingga ini harus dihentikan, ya, harus disadari bahwa ini tidak boleh. Namun ada juga orang yang beranggapan bahwa gibah, berkata kotor dan lain-lain itu hanya diharamkan di bulan Ramadan. Tidak, bahwa gibah, ya, namanya namimah, berkata kotor atau yang lain itu di bulan apa, di saat apapun tetap diharamkan, ya. Terlebih mungkin kalau kita bilang di bulan Ramadan, karena itu akan bisa membatalkan atau menghilangkan pola puasa. الفحش والسب هل يبطل صيامه؟ طبعا ينقص من ثواب الصيام، ولا يجب ان المسلم ليس بفاحش ولا بذيء، فاذا جاء نهار رمضان فلا يجب ان يكون لا سابا ولا فاحشا ولا بذيئا ولا كلمات يعني تسيء الى الاسماع. هذه اسئله هذه الحلقه ان شاء الله رب العالمين. ربنا يتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم في هذا الشهر الكريم. نسال الله ان يردنا الى ديننا ردا جميلا حسنا، وان يعلمنا ما جهلنا وان يذكرنا ما نسينا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Pertanyaan terakhir tadi adalah apakah berkata kotor, ya, dan serta mencaci di bulan Ramadan ini bisa membatalkan puasa, kata beliau. Tentu akan mengurangi pahala puasa kita ketika berkata kotor, mencaci maki, sumpah serapah dan seterusnya, ya. Dan semestinya seorang muslim itu tidak melakukan hal seperti itu, karena dalam hadis juga kita diajar oleh Rasulullah SAW untuk berkata baik. Kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik diam. Nah, jika Ramadan sudah tiba dan ketika Ramadan pun juga harus kita melakukan hal yang sama, yaitu jangan sampai kita berkata-kata kotor, ya, menjaga puasa kita supaya pahalanya tidak hilang gara-gara berkata kotor ini, ya. Iza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Jangan berkata kotor, jangan berteriak. Nah, itu sehingga Rasulullah juga mengatakan, bahkan supaya kita terus menahan, ya, emosi, menahan tidak berkata kotor itu, maka Rasulullah mengatakan wa insa bahu ahadun aw qatalahu falyaqul ini shaim. Bahkan kalau ada orang yang mencaci kita atau ingin upaya membunuh atau mengajak berkelahi, kita disuruh untuk mengatakan falyaqul ini shaim. So, maaf, saya sedang berpuasa. Nah, demikianlah cara-cara yang kita lakukan agar pahala puasa kita terus nempel, ya, terus ada dan tidak hilang dengan hal-hal yang tadi itu, dengan kata-kata kotor atau perbuatan-perbuatan yang kotor, gitu, ya, seperti ghibah, namimah dan seterusnya. Nah, demikianlah pertanyaan yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menerima, ya, ibadah kita dan terus menguatkan kita untuk hari-hari sisa daripada bulan Ramadan ini, dan kita tingkatkan amaliyah kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.